Mana saksi menerangkan filsafat terapannya untuk ketiga pasal tadi itu? Silakan. Oke, saya coba atasi ya problem itu ya, karena filosofi itu nggak berhubungan dengan hal yang praktis itu. Tetapi dalam perkembangan ada disebut applied philosophy, terutama dalamnya etika itu. Logika juga sebenarnya applied philosophy. Saya beri contoh tadi soal pertanyaan apa sebetulnya itu hoax itu. Tiba-tiba hoax itu jadi soal kriminal. Tiba-tiba hate speech jadi soal kriminal. Dulu waktu Perang Dunia Kedua, pasukan Amerika menyewa satu studio di London untuk membuat suara seolah-olah ada kegaduhan mesin perang Amerika itu. Lalu hasilnya dibocorkan ke Jerman. Lalu orang Jerman panik, seolah-olah ada ribuan pesawat sekutu akan mendarat di Jerman, padahal itu cuma dibuat di studio. Sebetulnya itu hoax, tetapi bagi Amerika itu teknik untuk melemahkan lawan. Kita tahu juga Kopassus bikin begituan tuh. Waktu di Aceh direkam itu suara pesawat, suara mesin perang itu disebarkan supaya ada efek katastrofik tuh. Jadi yang disebut hoax sebetulnya awalnya adalah upaya untuk mencari jalan membenarkan penyerbuan tuh. Itu kata hoax itu juga kata yang agak aneh di Indonesia tuh. Yang kedua, hoax itu datang dari tradisi akademis. Dulu saya pernah terangkan pada seorang profesor, kemudian dia ngamuk karena dia nggak ngerti asal usul dari kata hoax itu. Hoax itu dulu kalimat yang diucapkan pertama kali dalam kasus Alan Sokal. Alan Sokal ini seorang ilmuwan. Dia nulis di sebuah majalah Amerika, judulnya Social Text. Karena namanya udah terkenal, maka waktu dia nulis dianggap itu adalah benar. Padahal dia lagi nipu sebetulnya. Begitu di sidang, Alan Hoax bilang, salah kalian, kenapa kalian percaya? Jadi itu sebetulnya dimaksudkan untuk menguji apakah pikiran kita itu yang kita selundupkan di dalam kalimat betul-betul benar apa salah. Jadi kesalahan hoax itu adalah pada penerima hoax, bukan pada si pembuat hoax itu. Jadi karena penerima hoax itu dungu, maka dia nggak tahu bahwa itu sebetulnya adalah upaya untuk menyelewengkan keadaan. Itu intinya. Dan di Indonesia hoax itu disalahkan pada si pembuat hoax. Padahal hoax dimaksudkan untuk menguji apakah public opinion berlangsung secara setara atau masih bisa diganggu. Jadi ini fungsi hoax dalam bentuk positif. Nah, saya mau terangkan karena selama ini hoax dianggap sebagai hal yang buruk. Padahal itu dimaksudkan untuk menguji. Kan banyak juga dosen yang meluluskan mahasiswanya tanpa diuji disertasinya dengan cara yang sistematis, metodologi. Padahal isi disertasinya hoax. Jadi yang salah ada penguji, karena penguji nggak berani untuk mempersoalkan hal yang belum dia kenal itu.